Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Nur Fitriani. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar evaluasi. Yang pertama adalah tes. Istilah tes berasal dari bahasa Latin, yaitu testum, yang berarti piring atau jambangan dari tanah liat. Pada awalnya, istilah tes ini digunakan di dalam bidang psikologi untuk menyelidiki kejiwaan seseorang. Di dalam dunia pendidikan, tes digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang pelajari. Selanjutnya kita membahas mengenai pengukuran. Pengukuran berasal dari bahasa Inggris, yaitu measurement, yang berarti sebuah kegiatan untuk mengukur, di mana dalam artian membandingkan fakta-fakta yang ada terhadap sebuah kriteria atau ukuran tertentu sehingga hasilnya menjadi kuantitatif atau bisa dihitung. Yang ketiga yaitu penilaian atau assessment. Istilah assessment berasal dari bahasa Inggris, yaitu assessment, yang akar katanya itu assess, yang berarti menilai atau menaksir. Dalam dunia pendidikan, menilai berarti mengumpulkan berbagai informasi untuk memonitor kemajuan peserta didik. Penilaian atau asesmen ini bersifat kualitatif, artinya tidak bisa dihitung. Berbeda dengan yang sebelumnya itu tes dan pengukuran, sifatnya itu bersifat kuantitatif. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian juga. Nah, akar katanya yaitu value, yang berarti nilai. Evaluasi dalam pembelajaran di SD adalah mengukur tingkat pertumbuhan dan kemajuan siswa SD ke arah tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum setelah siswa itu mengikuti berbagai program pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dihitung dengan angka. Dalam pendidikan, evaluasi bertujuan untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dapat digunakan untuk mencari faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu program pembelajaran agar dapat dijadikan acuan untuk perbaikan selanjutnya. Jenis-jenis evaluasi itu sendiri terdiri atas 4. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, ditujukan untuk menentukan angka dari kemajuan proses belajar. Evaluasi yang ketiga adalah evaluasi penempatan atau placement. Evaluasi ini ditujukan untuk menempatkan siswa dalam suatu proses pembelajaran atau program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu atau yang keempat yaitu evaluasi diagnostik, yaitu ditujukan untuk membantu memecahkan masalah belajar yang dialami oleh siswa. Selanjutnya kita akan membahas yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama, evaluasi berfungsi sebagai formatif, artinya sebagai umpan balik atau feedback bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran atau sistem pembelajaran ke depannya agar semua siswa mampu memahami pembelajaran atau materi pembelajaran yang telah dipelajari. Fungsi yang kedua yaitu sumatif, berarti untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Fungsi yang ketiga itu fungsi diagnostik, yaitu digunakan oleh guru untuk mengetahui latar belakang siswa, baik dari psikologis, fisik, maupun lingkungan sosial siswa. Fungsi penempatan yang bertujuan agar guru mampu mengetahui tingkat penguasaan siswa sehingga siswa tersebut dapat ditempatkan di suatu tingkatan sesuai dengan kemampuannya. Dalam evaluasi terdapat beberapa prinsip. Yang pertama itu continue. Di sini continue dalam artian evaluasi itu
dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu kooperatif. Dalam artian, semua pihak sekolah, orang tua siswa, melakukan kerjasama untuk mendapatkan hasil yang baik dari suatu kegiatan proses pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu komprehensif, menyeluruh terhadap semua siswa yang melakukan proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu adil dan objektif. Berarti di sini seorang guru tidak boleh melakukan evaluasi dengan asas kasih sayang atau pilih kasih. Yang terakhir adalah praktis. Nah, praktis ini berarti mudah dipahami dan mudah digunakan. Sekian pembahasan saya kali ini mengenai konsep dasar evaluasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.